Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini gue akan share ke kalian experience gue menggunakan iPhone jadul di tahun 2024. Seperti kita tahu, tahun 2024 ini, September nanti alias bulan depan, iPhone 16 itu akan rilis menggantikan posisi iPhone 15 sebagai iPhone yang paling canggih saat ini teman-temannya. Nah, jadi di tangan gue ini adalah iPhone 8 dan juga iPhone 7. Di sini gue akan sharing ke kalian experience gue menggunakan iPhone jadul ya, terutama untuk iPhone mini seperti ini dengan ukuran compact di tahun 2024 tuh masih bagus atau enggak sih teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi ini adalah iPhone 8 dan ini adalah iPhone 7, dimana kalau untuk size-nya tuh kecil teman-temannya. Gue bisa bilang kecil karena untuk zaman sekarang semua smartphone-nya, baik itu iPhone, Samsung, Vivo, Redmi, Xiaomi dan lain-lain itu pasti gede semua ukurannya. Rata-rata 6,1 inci ke atas teman-temannya. Dan juga untuk iPhone seperti ini itu sudah mulai ditinggalkan guys ya. Jadi di tangan gue ini adalah iPhone 8 dan iPhone 7 yang ukurannya masih compact banget dengan satu jari. Di sini gue akan sharing ke kalian experience gue menggunakan iPhone jadul ini seperti apa sih di tahun 2024 teman-temannya. Nah, jadi yang pertama-tama gue akan masuk dari sisi desain. Kalau untuk dari sisi desain sebenarnya gue tidak bisa bilang istimewa ya untuk iPhone 8 dan iPhone 7 ini. Desainnya tuh bener-bener seperti pinang di belah dua alias sama persis. Yang membedakan mungkin cuma dari ini dari kaca dan juga ini dari kayak logam aluminium seperti itu teman-temannya. Nah, jadi di sini guys ya, apalagi kalau misalkan untuk iPhone 7 ini yang warnanya jet black glossy juga, jadi kayaknya hampir persis lah seperti iPhone 8 ini teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk dari sisi desain sebenarnya nggak ada yang spesial, bahkan gue bisa bilang cenderung jadul ya, tidak ada inovasi sama sekali. Bertahun-tahun dari iPhone 6 rilis, desainnya seperti itu saja. Jadi buat kalian yang memang suka dengan hal yang baru, gue rasa desainnya udah nggak nyaman lagi ya untuk tahun 2024 ini. Gue secara pribadi memang ngerasain desainnya seperti ini tuh tidak ada yang spesial, tapi feelingnya tuh ternyata masih ngangenin teman-temannya. Masih gue anggap relevan untuk tahun 2024 ini karena memang compact banget di tangan gue secara pribadi. Jadi kalau untuk dioperasikan dengan satu jari semuanya tuh aman-aman aja. Gue mau ngetik dengan satu jari bisa, gue mau scrolling dengan satu jari juga bisa, mau take foto dengan satu jari bisa. Semuanya bisa dilakukan dengan satu jari. Overall dari sisi desain memang udah jadul, tapi feelingnya masih standar teman-temannya, alias masih bisa lah dipakai untuk tahun 2024 ini guys. Oke guys, jadi kalau untuk hal yang kedua ini kita akan mulai dari sisi security. Jadi iPhone yang gue pegang ini itu untuk security-nya hanya terbatas di Touch ID, belum ada yang namanya Face ID. Gua secara pribadi memang lebih prefer untuk menggunakan yang namanya Touch ID karena bagi gue secara pribadi Touch ID itu lebih fleksibel dan lebih cepat aja ngebukanya dibandingkan dengan Face ID teman-temannya. Apalagi pas zaman COVID kemarin untuk Face ID itu bener-bener harus buka masker dulu ya baru kebuka, sedangkan kita tuh memang serba masker semua. Jadi pas waktu dulu iPhone 11 iPhone 10 gua tuh 10s ya harus buka masker terus sampai akhirnya iOS tuh merilis iOS berapa ya, kalau nggak salah iOS 15 ya, yang pas rilis itu mulai dari iPhone 12 tuh bisa buka Face ID menggunakan masker teman-temannya. Nah, tapi so far overall gue tuh masih sangat nyaman dengan yang namanya Touch ID seperti ini karena menurut gue feeling pakai iPhone itu memang dari Touch ID bukan Face ID. Itu yang gue rasakan karena gue nggak tahu kenapa ya, kalau untuk Face ID semua smartphone itu ada, tapi kalau untuk Touch ID itu gue ngerasa memang dengan bentuk bulat seperti ini tuh hanya ada di iPhone, yang menurut gue feelingnya tuh nggak bisa hilang, nggak bisa dilawan sama sekali teman-temannya. Jadi maka dari itu gue tuh ternyata tanpa disadari suka banget dengan yang namanya Touch ID. Nah, langsung kebuka seperti ini teman-temannya. Jadi kalau untuk dari sisi security-nya memang hanya terbatas di Touch ID, tapi feeling yang gue rasakan itu nggak pernah bisa hilang. Karena bagi gue Touch ID dengan bentuk bulat seperti ini tuh hanya ada di iPhone teman-temannya. Tapi buat kalian yang udah nggak suka dengan Touch ID ya mungkin memang udah nggak cocok lagi ya buat kalian. Tapi buat gue secara pribadi feelingnya masih sangat oke untuk menggunakan iPhone jadul seperti ini di tahun 2024 teman-temannya. Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke sisi baterai. Jadi kalau jujur ya untuk dari sisi baterai baik
baik iPhone 7 maupun iPhone 8 itu sama-sama di bawah 2000 mAh. Kalau nggak salah iPhone 8 itu lebih kecil bahkan daripada iPhone 7. iPhone 7 itu kalau nggak salah 1900-an mAh, dan untuk iPhone 8 sendiri di angka 1800-an mAh, yang menurut gue secara pribadi ini adalah salah satu kelemahan terbesar dari iPhone jadul seperti iPhone 7, iPhone 8, SE2, SE3 yang menurut gue untuk kapasitas baterainya pun kecil teman-teman ya. Kenapa kecil? Karena bentuknya ini juga kecil dan ramping seperti ini. Jadi karena zaman sekarang itu kan smartphone udah mulai besar semua, jadi makanya rata-rata untuk baterai pun bisa ditingkatkan ya untuk kapasitasnya. Tapi dengan ukuran iPhone yang kecil seperti ini di angka 4,7 doang ya, 4,7 inci untuk ukuran layarnya, ini memang sangat kecil sih menurut gua secara pribadi. Tapi overall kalau untuk dijadikan sebagai secondary doang atau iPhone yang cuma dipakai untuk WhatsApp, untuk buka Instagram, baca berita, menurut gua itu masih sangat mumpuni di tahun 2024. Jadi feelingnya kalau untuk dari sisi baterai, gua bisa bilang feelingnya tuh gua agak-agak kurang serk sih sama baterai di iPhone 7 maupun di iPhone 8. Tapi kalau untuk dari pemakaian standar ya lumayan lah, mencukupi 3-4 jam tuh bisa kepakai lah teman-temannya. Tapi kalau mau jujur, baterainya ini udah nggak layak sih di tahun 2024 teman-temannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dari sisi kamera. Untuk di iPhone jadul, kameranya seperti apa sih feelingnya teman-temannya? Jujur ya, ini pendapat gue secara pribadi ya, jadi subjektif bukan objektif. Gue suka banget sih teman-teman sejujurnya dengan kamera di iPhone 7 maupun iPhone 8, karena bagi gue original banget untuk hasil kamera maupun videonya. Jadi kalau misalkan menurut gue secara pribadi, kalau misalkan muka kita lagi jerawat, kita foto memang kelihatan banget lagi jerawatan teman-temannya. Jadi tidak ada yang namanya filter. Jadi gue tuh suka banget dengan foto yang memang bener-bener real apa adanya teman-temannya. Jadi kalau misalkan cahayanya tuh butek ya, cahayanya lagi gelap, ya udah memang dia hasilnya juga akan jelek. Tapi kalau cahayanya bagus dan hasilnya juga akan bagus. Jadi feeling gue dengan kamera di iPhone jadul seperti iPhone 7 dan iPhone 8 ini masih sangat-sangat bagus sih untuk gue secara pribadi. Seperti yang gue bilang sebelumnya, ini pendapat gue ya, subjektif bukan objektif. Nah, untuk kamera di iPhone 7 dan iPhone 8 sendiri sebenarnya nggak beda ya, sama-sama 12 megapiksel guys ya. Tapi yang gue rasakan memang untuk di iPhone 8 kameranya lebih yahut daripada iPhone 7, karena gue ngerasa untuk dari saturasi warnanya lebih tajam ya, maksudnya lebih colorful di iPhone 8 dibandingkan dengan iPhone 7. Tapi kalau untuk foto santai, foto dokumen, foto nota, foto bond, foto cek, dan foto-foto yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita teman-temannya, itu menurut gua secara pribadi masih bagus banget. Dan kalau untuk konten gua rasa udah nggak cocok banget sih untuk iPhone 7 ataupun iPhone 8 di tahun 2024 ini teman-temannya. Kalau untuk sekedar foto dan video santai masih oke, tapi untuk konten gua rasa udah nggak cocok lagi guys ya. Mau dia cuacanya bagus, mau dia cahayanya cukup pun sebenarnya menurut gua ya udah kurang cocok sih guys ya, karena bagi gua sekarang kamera yang bagus itu sebenarnya udah mulai di iPhone 11 sih, itu yang bisa gua share ke kalian. Tapi so far kalau untuk iPhone 7 dan iPhone 8 ini untuk hasil kameranya tidak mengecewakan, cuman gua rekomendasiin ya kalau mau bikin konten ya mending langsung iPhone 11 ke atas deh, nggak usah nanggung-nanggung teman-temannya. Tapi feelingnya gua suka banget karena real apa adanya guys ya. Oke, sekarang kita masuk dari sisi performa. Bagi gue secara pribadi sebenarnya untuk iPhone 7 maupun iPhone 8 performanya itu ya beda-beda tipis doang. Memang untuk iPhone 8 lebih unggul ya, lebih smooth dan lebih lancar aja, itu yang gue rasakan dibandingkan dengan iPhone 7. iPhone 7 untuk main game Mobile Legends maupun COC udah mulai kerasa agak sedikit patah-patah. Tapi untuk di iPhone 8 sampai detik ini, sampai sore tadi gue main Mobile Legends itu masih aman-aman aja guys ya. Jadi so far untuk chipset A10 Fusion ya di iPhone 7 dan juga untuk A11 Bionic di iPhone 8 ini sebenarnya tidak ada permasalahan sama sekali guys ya. Untuk zaman sekarang game-game ringan seperti Mobile Legends, PUBG dan juga Clash of Clans, Tetris itu sebenarnya masih bisa-bisa aja. Terus kalau misalkan kalian ajakin buat main Instagram, Threads, TikTok dan lain-lain, itu masih lancar aja guys. Tidak ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Selain itu untuk support iOS di dua iPhone ini juga masih ada ya. Untuk iPhone 7 ini mentok di iOS 15, terakhir di 15.8.3 ya, masih dapat update. Kemudian untuk iPhone 8 ini mentok di iOS 16 dan terakhir di 16.7.10 kalau nggak salah teman-temannya. Nah,
So far dengan adanya update minor untuk iPhone 7 dan iPhone 8, gue rasa untuk dari sisi performanya untuk sekedar penggunaan sehari-hari game ringan ini masih sangat mumpuni. Jadi feeling gue tuh masih sangat nyaman sih teman-temannya dengan iPhone 7 dan iPhone 8 di tahun 2024 ini guys ya. Oke guys, jadi sebenarnya inti dari video ini adalah gue pengen share ke kalian bahwa sebenarnya walaupun iPhone ini udah jadul, tapi feeling gue itu masih sangat tinggi ya untuk iPhone ini guys ya. Kenapa? Karena memang untuk dari pemakaian gue sehari-hari semuanya tuh bisa terpenuhi dan juga nggak sejelek itu guys ya. Memang nggak sejelek itu untuk iPhone 7 dan iPhone 8 ini. Jadi sebenarnya iPhone 6, iPhone 6s itu pun masih bisa berfungsi ya dengan normal teman-teman ya. Kalau hanya sekedar untuk pemakaian casual seperti WhatsApp, bikin video ringan, CapCut, TikTokan santai, Facebook ya, take video, take foto, live itu masih bisa-bisa aja. Ngedit Canva pun sebenarnya kalau ngedit ringan bisa, tapi kalau misalkan kalian pakai iPhone jadul sebagai senjata utama kalian, itu yang bisa gue bilang udah nggak cocok lagi. Jadi sebenarnya iPhone jadul ini hanya untuk secondary iPhone, atau bisa kalian jadikan sebagai handphone utama yang kegiatannya terbatas untuk chattingan, foto-foto ringan, dan sesekali baca berita aja teman-temannya. Game pun casual, nggak boleh game-game yang berat dan dalam jangka waktu yang lama, karena baterainya pun sudah jelek dan panasnya itu rentan muncul di iPhone jadul seperti ini. Terutama untuk di varian iPhone 7 teman-temannya. iPhone 7 tuh rentan banget dengan suhu panas. Main sebentar suhu panasnya langsung muncul. Tapi overall gue masih suka sih dengan iPhone jadul seperti iPhone 7 dan iPhone 8 ini teman-temannya. Oke guys, jadi mungkin sekian yang bisa gue share ke kalian tentang feeling dan experience gue menggunakan iPhone jadul di tahun 2024 teman-temannya. So far gue masih sangat suka sih dengan performa di iPhone jadul di tahun 2024 seperti iPhone 7 dan iPhone 8 ini. Gue masih sangat cinta, masih sangat menikmati feeling yang gue rasakan dari iPhone jadul seperti ini. Tapi kalau kalian tanya gue secara jujur, rekomendasi nggak? Gue bilang udah tidak rekomendasi lagi buat kalian. Kalau misalkan kalian mau pakai iPhone, belilah mulai di iPhone 11 karena masih ada barunya juga dan performanya jauh lebih santai dan baterainya jauh lebih besar teman-temannya. iPhone 7, iPhone 8, iPhone 10, 8 Plus, iPhone SE 1, SE 2 itu mungkin cocok buat kalian yang menggunakan iPhone itu sebagai secondary iPhone. Buat kalian yang ingin pakai iPhone untuk senjata utama, gue sarankan mulai dari iPhone 11 saja. iPhone 10 gue rasa udah kurang cocok. iPhone XS dan XS Max gue rasa udah mulai keteteran ya. Paling iPhone XR yang bisa gue rekomendasikan ke kalian, karena bagi gue iPhone XR itu lebih stabil dibandingkan dengan iPhone XS dan iPhone XS Max teman-temannya. Kalau untuk iPhone X gue bilang skip dulu deh teman-temannya. Nah, sekian sih yang bisa gue share ke kalian. Bagi gue secara pribadi, feeling dari iPhone jadul tuh masih sangat bagus sih di tahun 2024, karena pemakaian gue pun terbatas ringan-ringan aja seperti WhatsApp, sosial media, foto-foto ringan, dan juga game Mobile Legends sesekali doang teman-temannya. Nah, kalian yang masih menggunakan iPhone second atau iPhone jadul, iPhone lawas, coba share di kolom komentar iPhone yang kalian pakai sekarang apa dan bagaimana experience-nya, dan sudah berapa lama kalian pakai teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.